dipersembahkan oleh Zenius merupakan platform pendidikan berbasis teknologi yang didirikan di tahun 2004 oleh Sabda Putra Subekti. Saat ini, Zenius memiliki lebih dari 16 juta pengguna, 96.000 konten gratis, dan lebih dari 1,5 juta alumni yang berkuliah di universitas ternama. Tak hanya berfokus pada siswa, Zenius juga merangkul lebih dari 56.000 guru yang telah mengikuti Lokakarya. Zenius dapat membantu siswa untuk meningkatkan kemampuan dasar dalam berpikir kritis atau fundamental skills. Hal itu sangat dibutuhkan agar tidak kesulitan dalam menerima materi pembelajaran, terutama di tengah pandemi saat ini. Selanjutnya, melalui berbagai materi pembelajaran yang interaktif, learning loss atau hilangnya pengetahuan dan keterampilan siswa dapat teratasi. Selain itu, Zenius juga dapat meningkatkan kompetensi guru yang sebelumnya cenderung menghabiskan 70% waktunya untuk tugas administratif. Melalui Zenius, guru dapat meningkatkan inovasi mengajar, memanfaatkan bermacam digital tools, menyelenggarakan kelas online, hingga kolaboratif dalam belajar mengajar. Tim Liputan, Berita 1. Pemirsa, Zenius merupakan platform pendidikan berbasis teknologi yang didirikan di tahun 2004. Lebih dari 16 juta pengguna dan 1,5 juta alumni dari berbagai universitas ternama telah bergabung bersama Zenius. Zenius juga merangkul lebih dari 56.000 guru yang telah mengikuti Lokakarya. Selanjutnya, di tengah pandemi saat ini, bagaimana sistem pembelajaran yang diterapkan Zenius agar anak memahami materi dan tetap happy saat belajar. Untuk membahas hal itu, telah bergabung bersama kami Chief of Teachers Initiative Zenius Education, Amanda Putri Darmono. Halo Amanda. Hai Cikal, selamat siang. Selamat siang. Amanda, ini Zenius ya. Zenius ini apa ya? Kalau saya memperhatikan punya metode-metode yang lain daripada yang lain untuk apa namanya mendevelop begitu ya pendidikan khususnya untuk anak ya, karena kan development itu sangat penting sekali. Tapi begini, kalau kita bicara masalah pendidikan, tentu concernnya adalah infrastruktur, kemudian fasilitas-fasilitas yang lain. Nah, Amanda sendiri dari Zenius melihat bagaimana untuk sarana dan juga infrastruktur pendidikan Indonesia secara meluas, Amanda? Ya, memang pandemi ini mengubah juga ya, Cikal ya. Jadi kalau dulu kita bertumpu kepada kegiatan luring yang dilakukan. Jadi kegiatan offline yang memang dilakukan antara guru dengan siswa yang berada di sekolah. Tapi memang sejak 16 Maret 2020, di mana kita karena pandemi harus melakukan belajar dari rumah atau juga belajar yang berkelompok, itu akhirnya sangat dituntut untuk adanya infrastruktur yang tinggi dan juga adanya gawai yang memadai untuk guru bisa mengajar dengan baik dan juga siswa bisa belajar dengan baik. Apakah penetrasi digital ini sudah maksimal? Dibilang maksimal juga belum ya, karena dari guru-guru pun siswa-siswa yang berinteraksi dengan Zenius banyak juga yang masih terhambat dengan adanya jaringan yang kurang kuat, sehingga menjadi penghalang untuk mereka bisa belajar dengan bebas, dengan cerdas, cerah, dan asik. Tapi I'm sure we are getting better day by day. Pemerintah juga memberikan atensinya yang sungguh besar sehingga setiap siswa bisa semakin terdigitalisasi belajarnya, dan dengan adanya digitalisasi itu pun bisa belajar dengan lebih bebas dan lebih merdeka. Nah, ini kan dibutuhkan juga literasi digital ya. Selama ini yang Zenius lihat, khususnya Amanda, bagaimana literasi digital masyarakat untuk pendidikan ini? Ya, mungkin saya bisa berbicara melihat interaksi dengan guru dan siswa ya, Cikal, yang ada di ekosistem Zenius sendiri. Memang ini sungguh berbeda sebelum dan sesudah pandemi. Bahwa sebelum pandemi itu tadi sudah saya sampaikan juga bahwa kegiatan belajar mengajar banyak terjadi secara luring, sehingga adopsi digitalisasi, kemudian literasi digital itu mungkin kita perlu banyak belajar. Tapi sejak Maret 2020 kemarin itu memang naik kelas banget semuanya. Guru, siswa, dan jangan lupakan juga orang tua. Karena belajar dilakukan di rumah, apapun dengan
koneksi internet yang ada, apakah itu dengan modem, dengan data, banyak juga cerita di mana guru pun orang tua berbagi gawai dengan siswa, sehingga pembelajaran bisa terrealisasikan apapun jadwalnya ya, mungkin tidak sesuai dengan jam sekolah, tapi banyak pembelajaran yang dilakukan secara asinkronus. Sehingga menurut saya literasi digital masyarakat Indonesia, paling tidak masyarakat pembelajar ya di usia sekolah, pun juga guru dan orang tua, sungguh meningkat sekali Cikal sejak pandemi kemarin. Oke, kalau Zenius sendiri bagaimana untuk akses ke platformnya ini bisa lewat mana saja? Kemudian navigasi di platform itu apakah mudah untuk digunakan oleh para user ini? Ya, untuk Zenius sendiri ada di aplikasi, ada di Android dan juga di iOS. Android untuk yang Android user ya, iOS untuk Apple, dan kemudian juga ada di laptop, jadi ada di web juga. Nah ini menarik Cikal, karena kami juga mengadakan survei. Sebetulnya banyak dari siswa dan guru itu mengakses Zenius dari mana sih? Begitu, dalam arti memang banyak sekali siswa dan guru yang menggunakan laptop atau desktop di awal. Jadi web itu memang kita perhatikan juga. Tetapi semakin waktu berjalan, terakhir kami lakukan survei kepada guru-guru itu di awal tahun ini, itu semakin banyak guru yang justru menggunakan smartphone-nya mereka. Jadi Zenius memastikan bahwa kita bisa diakses di gawai dalam bentuk apapun, dan juga video-video Zenius itu megabyte-nya atau datanya sangat kecil Cikal, dibandingkan dengan video-video yang normalnya ada ya. Dan ini juga kami memastikan bahwa teman-teman yang juga berkutat dengan data yang limited, kuota yang limited itu tetap bisa belajar menggunakan Zenius seperti itu. Nah, Amanda, ini kalau kita lihat fenomena baru sekarang kan belajar secara online begitu ya. Ini banyak ada sisi positif, ada mungkin sisi negatif, mungkin orang belum terbiasa saja. Ini sepertinya apa kendala-kendala yang ditemuin, lalu dari Zenius sendiri seperti apa solusinya? Ya, belajar dengan online itu memang diperlukan motivasi yang tinggi dari diri sendiri ya, Cikal ya. Karena kalau dulu kita rame-rame di sekolah, paling nggak pagi udah excited dulu nih ketemu dengan teman-teman, mungkin ngobrolin kejadian semalam atau bersosialisasi. Tapi di sini dengan adanya interaksi antara manusia dengan layar saja, layar apapun itu bentuknya, akhirnya dituntut kedisiplinan dan motivasi diri yang sangat tinggi. Nah, sebetulnya Zenius sendiri sudah ada belasan tahun ya, jadi kami sudah makan asam garam lah kalau mengenai pendidikan via daring, via online melalui layar ini. Sehingga dari awal Mas Sabda dan juga tim Zenius yang lain itu memastikan bahwa pembelajaran yang ada itu memang menguatkan adanya motivasi diri. Jadi ada yang namanya Zenius Fundamentals misalnya di Zenius. Itu disarankan untuk setiap pengguna Zenius sebelum mulai belajar untuk mengikuti Zenius Fundamental itu. Nah, di Zenius Fundamental itu akan dibahas juga sebetulnya kenapa sih kamu belajar, gitu ya. Hal-hal yang mungkin kita tidak pernah tanyakan sebelumnya. Sebagai siswa SD, sebagai siswa SMP, kita setiap hari pakai seragam, hadir di sekolah ya karena harus gitu, karena itu menjadi kewajiban. Tapi sebetulnya kenapa sih kamu belajar? Nah, hal-hal ini yang diulik di dalam Zenius pun juga kegiatan dengan guru, sehingga kami touch upon the fundamental issue gitu Cikal. Karena ketika kita sudah memastikan bahwa secara mendasar motivasi belajar, kemudian etika-etika kerja yang perlu dimiliki, ya etika belajar mungkin kedisiplinan diri, tanggung jawab, saling menghormati satu sama lain. Disitulah pembelajaran luring maupun daring, online maupun offline, itu hanya menjadi metode sebetulnya. Pada intinya itu adalah bagaimana manusia bisa mengasah ilmunya, menambah keterampilannya, menyusun percakapan sehingga bisa lebih open-minded dan mereka bisa menjadi individu yang semakin cerdas, semakin cerah, dan juga semakin asik seperti itu Cikal. Oke. Ini pembahasan yang juga asik. Kita akan lanjutkan Amanda di segmen selanjutnya dan pemirsa tetaplah bersama kami di Last Talk.